Jadi apa sih pecahan? Pecahan adalah bilangan yang tidak bulat atau bisa diartikan beberapa bagian dari suatu bilangan yang bulat. Bentuk pecahan terdiri dari pembilang dan penyebut. Kita sudah pernah belajar ya di SD ya. Pembilang di atas dan penyebut itu ada di bawah. Contohnya seperti ini. 3/4 maka 3 adalah pembilang dan 4 adalah penyebutnya. Arti dari pecahan di atas adalah kita memiliki 3 bagian dari 4 bagian. Contohnya seperti ini, kakak punya pizza misalnya, 4 slice, kakak cuma punya 3 dari 4. Atau kakak hanya makan 3 dari 4 potong. Maka kakak punya 3/4 atau makan 3/4 pizza. Tapi ada juga bentuk pecahan campuran ya, artinya pecahan tersebut dicampur dengan bilangan bulat dan pecahan biasa. Contohnya 1/3/4, artinya kakak punya 1 pizza ditambah dengan 3/4 pizza. Atau kakak makan 1 pizza ditambah dengan 3/4 potong lagi gitu ya, 3/4 pizza lagi. Nah, bagaimana sih cara menyederhanakan suatu pecahan? Ternyata pecahan bisa disederhanakan dengan cara pembilang dan penyebutnya dibagi dengan bilangan yang sama. Selama masih bisa dibagi dengan suatu bilangan, maka pecahan tersebut masih bisa disederhanakan. Kecuali sudah tidak bisa, maka itu sudah kita sebut sebagai bentuk paling sederhana. Dengan kata lain, sebetulnya cara singkatnya atau cara paling tepatnya itu kita membagi pembilang dan penyebutnya dengan FPB dari keduanya. Cuma mungkin kadang-kadang agak lama ya, kita harus mencari FPB dan FPB-nya terlebih dahulu. Kecuali memang pecahannya besar banget, maka kakak sarankan cari FPB-nya. Tapi kalau kita punya contoh seperti ini, kakak punya 30/45, maka sebetulnya kakak tinggal membagi pembilang dan penyebut dengan bilangan yang terpikir ya. Misalnya dibagi, oh ini kayaknya kelipatan 5 nih kak. 30 bisa dibagi dengan 5 menghasilkan 6. 45 bisa dibagi dengan 5 menghasilkan 9 kak. Berarti kita punya 6/9. Tapi ini belum bentuk paling sederhana. Kenapa? Karena 6/9 ini masih bisa dibagi 3 menjadi 2, dibagi 3 menjadi 3. Atau bentuk paling sederhana dari 30/45 adalah 2/3. Kalau dengan cara FPB, kalian akan mendapatkan FPB-nya itu adalah 15 ya. Sehingga 30 dibagi 15 hasilnya 2 dan 45 dibagi 15 hasilnya 3. Kita coba nih untuk yang B. Di sini kakak punya 90 dan 135. Boleh pakai FPB, boleh dicoret. Kalau kakak sih lebih prefer dicoret ya. 90 bisa dibagi 5 nih. Hasilnya itu 18. 135 bisa dibagi 5 juga nih. Hasilnya 27. Berarti sekarang kakak punya 18/27. Ternyata bisa dibagi 3 lagi. Dibagi 3 ini 6. Dibagi 3 ini 9 ya. Ternyata hasilnya 6/9. Oh, masih bisa nih. Dibagi dengan 3 lagi, maka menghasilkan 2, menghasilkan 3. Ternyata bentuk paling sederhananya juga sama, 2/3. Nah, gampang ya? Sekarang gimana kalau keluar soal seperti ini kak? Jadi nanti bisa aja dalam menyederhanakan pecahan, teman-teman ketemu soal yang ada satuannya. Nah, ketika menyederhanakan, satuannya harus sama. Paling gampang, kita pilih satuan yang lebih kecil. Di sini kakak punya meter, di sini kakak punya sentimeter. Kalau teman-teman ingat tangga ya, nah di sini kita punya meter, di sini kakak punya desimeter, di sini kakak punya sentimeter. Sentimeter ini di bawah, jadi kita maunya mengubah si meter menjadi sentimeter, ya jangan jadi meter. Maka di sini kakak punya 30 cm dibagi 4 turun 1 turun 2 berarti 400 meter sentimeter sekarang. Nah, sehingga sentimeternya boleh kita coret, satuannya boleh hilang karena pecahan itu sebetulnya adalah suatu perbandingan. Ini boleh kita coret nih. Ya, ini bisa disamakan lagi ya. 3/40 tidak bisa dibagi 3. Ternyata pecahannya adalah 3/40. Sekarang gimana kalau pecahannya ada aljabarnya kak? Wah, sama aja nih. Jadi kita selesaikan dulu angkanya. Jadi di sini kita punya 45/75. Kakak selesaikan dulu. Dibagi 59. Dibagi 5 ini 15 ya. Ini dibagi 5 nih.
Kemudian kakak bagi lagi dengan 3. Ini hasilnya 3. Dibagi lagi dengan 3. Itu hasilnya adalah 5. Maka untuk angkanya kita punya 3/5. Kalau angkanya sudah selesai, tinggal kita kerjakan aljabarnya atau hurufnya. Kita tinggal lihat di sini nih. A pangkat 2, A pangkat 3. Artinya kalau kita sederhanakan, yang tersisa itu di bawah ya. Ini istilahnya kita bagi A pangkat 2 hasilnya 1. Yang ini dibagi A pangkat 2 hasilnya A pangkat 1. B pangkat 3 dengan B ini kakak bagi dengan B. B dibagi B hasilnya habis 1. B pangkat 3 dibagi B, B pangkat 2. C juga sama, berarti dibagi dengan yang paling kecil, dibagi C pangkat 2. Sehingga di sini sisanya 2. Sehingga kalau di atas itu masih ada A-nya, ini kan sudah jadi 1 ya. B pangkat 2, C pangkat 2, di bawah tinggal A pangkat 1. Ini adalah bentuk pecahan paling sederhana dari bentuk aljabar ini. Sekarang kita akan belajar bagaimana cara membandingkan nilai suatu pecahan. Biasanya nanti di soal kalian disuruh menentukan mana yang lebih besar, mana yang lebih kecil, atau mengurutkan. Nah, ketika mengurutkan, kita harus bisa membandingkan nilai suatu pecahan. Nah, untuk membandingkan, maka kedua pecahan harus memiliki penyebut yang sama. Jadi penyebutnya harus sama. Pembilangnya itu yang akan kita bandingkan. Jadi kalau penyebutnya tidak sama, kita akan membuatnya menjadi sama. Contoh ya, di sini kakak punya 2/5 dan 3/5. Wah, di sini penyebutnya sudah sama. Gampang ya. Tinggal kita lihat atasnya. Ini 2, ini 3. Lebih besar 3. Maka lebih tepat kita isi dengan tanda seperti ini. Di mana dibacanya 2/5 lebih kecil dari 3/5. Sekarang yang B, kita punya 2/5 dan 1/3. Penyebutnya berbeda. Maka kita harus membuatnya menjadi sama terlebih dahulu. Gimana sih cara menyamakan penyebut? Paling mudah itu adalah kita melihat KPK-nya. Atau paling gampang lagi, kita kalikan aja nih. 3 dikali 5 itu berapa ya? 15. Maka kita akan membuat menjadi 15. Nah, kalau penyebutnya sudah 15, maka kita sekarang mengurus pembilangnya. Di sini 5 menjadi 15 itu dikali 3. Artinya 2 ke sini juga harus dikali 3. Berarti 2 kali 3 hasilnya 6. Di sini 3 menjadi 15 itu dikali 5. Maka satunya juga harus dikali dengan 5. Sehingga hasilnya adalah 5. Kalau penyebutnya sudah sama, sekarang tinggal kita lihat pembilangnya. 6 dan 5. Maka tandanya adalah lebih besar. Bacanya adalah 2/5 atau 6/15 lebih besar dari 5/15. Atau dalam bentuk sederhana, 2/5 lebih besar dari 1/3. Sekarang sama untuk yang C, artinya tinggal kita kalikan saja. Ini menjadi 30 ya. 30. 6 menjadi 30 dikali 5, maka 3-nya juga dikali 5, 15. 5 menjadi 30 dikali 6, maka 4-nya juga dikali 6, 24. Nah, berarti dari sini jelas kalau tandanya lebih kecil. Dibacanya 3/6 lebih kecil dari 4/5. Sekarang kita mau mengurutkan suatu pecahan. Nah, sekarang gimana nih cara mengurutkan suatu pecahan? Tentunya kita harus bisa membandingkan nilainya. Artinya, kita harus bisa menyamakan penyebutnya terlebih dahulu. Jadi di sini kita punya 3, 4, 6, dan 8. Kita bisa mengalihkan semuanya, tapi kalau kita kalikan semuanya nanti jadi besar sekali. Lebih baik dalam menyamakan penyebut yang banyak seperti ini, kita cari KPK-nya. Artinya kita mau mencari KPK dari 3, dari 4 berarti 2 pangkat 2 gitu ya. 6 artinya 2 dikalikan 3.
dan 8 itu adalah 2 pangkat 3. Artinya KPK-nya kita ambil semua pangkat terbesar 2 pangkat 3 dikalikan 3. Berarti ini 8 dikalikan 3 atau 24. Artinya kita akan menyamakan mereka menjadi 24. Untuk yang 2/3 dulu menjadi 24. 3 menjadi 24 dikali 8, maka 2-nya dikali 8. Kita punya 16. Untuk yang 1/4 sekarang, nah ini kita berarti punya menjadi 24. 4 menjadi 24 dikali 6, maka atasnya 1 dikali 6 juga. 6/24. Untuk yang 5/6, ini menjadi 24 juga. Berarti dia dikalikan 4, 6 supaya jadi 24, maka 5-nya dikalikan 4 juga, menjadi 20. Terakhir yang 3/8, ini 24 juga. 8 ke 24 dikali 3, 3-nya dikalikan 3 juga 9. Nah, kalau kita lihat di sini, maka yang pertama yang ini ya. Yang pertama, kita lihat tinggal angka atasnya aja. Yang kedua, yang ketiga, yang keempat. Jadi urutan secara naik. Nah, ini urutannya naik berarti dari kecil ke besar. Bisa aja soalnya dari kecil ke besar atau urutan naik. Berarti kita punya 6/24, kita punya 9/24, kita punya 16/24, kita punya 20/24. Nah, perlu hati-hati kalau di soal pilihan ganda tentunya yang diurutin yang ini nih. Ya, bukan yang ini. Sehingga jawabannya itu adalah 6/24 tuh tadi 1/4. Kemudian 9/24 tadi itu 3/8. Kemudian kita punya 2/3. Kemudian kita punya 5/6. Nah, gitu. Ini jawaban akhirnya biasanya di pilihan ganda ini. Dan biasanya guru kalian juga maunya ini. Sekarang kita coba yang nomor 3. Kalau kita lihat bawahnya ini sama, KPK-nya 24. Maka kita jadikan 24. 3/4 itu 4-nya dikalikan 6, maka 3-nya dikalikan 6 menjadi 18. 7/8 sekarang per 24. 8-nya dikali 3, maka 7-nya juga dikali 3 menjadi 21. 5/6 tadi kita sudah punya 20/24, boleh pakai yang tadi. 2/3 juga sudah punya tadi 16/24. Artinya, nah sekarang hati-hati nih, urutan turun artinya dari besar ke kecil. Artinya nomor 1 yang ini nih, ya. Itu adalah 7/8 tadi. Kemudian nomor 2-nya yang ini, 5/6. Kemudian nomor 3-nya itu yang ini, 3/4. Dan yang terakhir adalah 2/3. Jadi perlu hati-hati nanti yang ditanya itu akhirnya mana. Biasanya sih sudah dalam bentuk yang paling sederhana. Sekarang kita akan belajar tentang bentuk lain dari bilangan pecahan. Ternyata bilangan pecahan bisa dinyatakan dalam bentuk lain yang berbeda namun memiliki makna atau nilai yang sama. 3 bentuk itu adalah desimal, persen, per 100 gitu ya, atau bentuk per mil. Nah, ini per mil itu per 1000. Tandanya seperti ini. Mungkin tidak semua sekolah mengajarkan, beberapa sekolah mengajarkan tentang per mil. Nah, kita mesti tahu nih gimana kita mengubah. Dari pecahan atau desimal ke persen atau ke per mil itu gampang. Kalau ke persen tinggal kita kali 100%. Kalau ke per mil itu tinggal kita kalikan 1000 per mil. 1000 per 1000 atau 100/100 itu sebetulnya. Dan itu artinya sama ya. X per Y dikalikan 100/100 tetap X per Y. Atau misalnya ini nih, dikali 100 berarti tinggal kita kalikan saja 100. Nah ya, 2 kali. 23,5%. Gitu. Per 1000 berarti kalinya kan 1000. 1, 2, 3 ya. Jadi 235 per mil. Nah, nanti juga belajar seperti ini. Kalau dari persen atau per mil menjadi desimal itu paling gampang. Yaitu kalau persen berarti tinggal per 100. Kalau per mil tinggal per 1000.
kemudian disederhanakan sehingga bisa menjadi pecahan dan bisa menjadi desimal. Tentunya kalau dari desimal ke pecahan itu ya dibagi mau nggak mau ya, dihitung sendiri manual. Nah, kemudian dari persen ke per mil, nah artinya sebetulnya ini dijadikan pecahan terlebih dahulu, baru dikali 1000 per mil, atau kebalikannya. Ini dijadikan pecahan terlebih dahulu, baru dikalikan persen. Nah, contoh soalnya itu biasanya adalah di dalam bentuk tabel sih, tapi biasanya kalian akan diminta untuk mengubah dari pecahan ke desimal atau ke persen gitu ya. Nah, sini oke, kita langsung coba saja. Jadi kalau untuk ke desimal ini ada dua cara nih. Ini untuk yang soal yang A, soal yang B, soal yang C, soal yang D ya. Jadi untuk pecahan ke desimal bisa dibagi, atau kalau yang A ya, kakak bikin dulu yang persennya. Kenapa kak bikin yang persen? Lebih mudah nih. 21 per 50 dikali 100% ya. Ini boleh dicoret, jadi berapa ini? 2, jadi 42%. Nah, kalau dari persen, ini kan sudah dapat ya, 42%. Persen ke desimal, itu kan mudah ya, tinggal 42 per 100. Benar nggak? Atau ini bisa kita putar nih, jadi 0,42 nih ya. Jadi ini 0,42. Ke per mil. Ke per mil berarti kita tinggal pakai 21 per 50 dikali 1000 per mil. Ini boleh dicoret, jadinya 20, hasilnya 420 per mil. 420 per mil. Ya, gampang. Sekarang kita coba yang B. Yang B kita punya modalnya itu adalah desimal. Paling gampang diubah kemana ya? Ke persen dulu ya. Paling gampang ke persen nih. Sebetulnya tinggal 0,165 dikali 100%. Atau ini hasilnya adalah 16,5%. 16,5%. Per mil. Per mil juga mudah nih. Tinggal 0,165 dikali 1000 per mil ya. Hasilnya adalah 165 per mil. Nah, untuk yang pecahan yang sedikit lebih susah. Nah, pecahan kalau kakak lebih memilih cara seperti ini. 165 per 100 per 1000 ya. Ini kan 165 dibagi 1000 ya, karena 3 angka di belakang koma. Ini kakak sederhanakan, ini bisa dibagi 5. Bisa dibagi 5 itu hasilnya 11. Ini dibagi 5 hasilnya adalah 200. Ternyata pecahan paling sederhananya ya 11 per 200. 11 per 200. Jadi lebih mudah nih kalau kita mengubah dia menjadi bentuk seperti ini, kemudian kita sederhanakan. Sekarang kita coba yang C. Kita punya modal persen. Kita punya modal persen nih. Akan mudah kalau jadi desimal. Nah, desimal paling mudah. 15% itu artinya 15 per 100. Nah, ini kan kalau dibagi tinggal kita mundurin komanya ya. 0,15. Langsung dapat nih 0,15 gitu ya. Untuk pecahannya berarti tinggal dari modal ini juga 15 per 100. Kita sederhanakan. Dibagi 5 menjadi 3. 100 dibagi 5 menjadi 20. Ternyata 3 per 20. Untuk per milnya gampang juga nih ya. Tinggal 0,15 dikali 1000 per mil. Atau 150 per mil. 150 per mil. Kalau kita lihat ada pola ya. Dari sini ke sini sebetulnya tinggal dikali 10 ya. Ini tinggal dikali 10 nih. Nah, artinya kalau dari sini ke sini dibagi 10. Nah, ini berarti 1,25%. Ya, nanti boleh dicek benar kan nih 1,25%. Artinya untuk yang D sekarang kita tinggal hitung desimalnya. Nah, berarti tinggal 1,25
per 100, ini artinya berapa nih? 0,0125 ya. 0,0125. Sekarang tinggal pecahannya. Nah, pecahannya berarti kita bisa berangkat dari sini 1,25 per 100. Nah, ini atau 125 per 10.000. Nah, boleh seperti ini. Ini kalau teman-teman ingat 1 per 8 itu 0,125. Ini boleh dicoret menjadi 8. Masih ada 0,1. Nah, ini hasil akhirnya adalah 1 per 80. 1 per 80. Nah, kira-kira seperti itu. Harusnya sih untuk soal-soal seperti ini teman-teman tidak ada masalah dan bisa mengambil nilai dengan baik kalau ulangan di sini dibandingkan soal cerita. Jadi jangan sampai salah nih, ini nilainya sangat lumayan ya, karena ini gampang, mudah. Operasi hitung pada pecahan itu tentunya mirip ya dengan operasi hitung pada bilangan bulat. Ada yang namanya penjumlahan dan pengurangan, dan ini bisa dilakukan jika kedua pecahan memiliki penyebut yang sama. Penting nih ya. Jika belum sama, maka kita akan menyamakan penyebutnya terlebih dahulu. Contohnya di sini kakak punya 5 per 6, bisa ditambah, bisa dikurang, tapi sama nanti prosesnya. Maka ketika kakak mau menjumlahkan, penyebutnya harus sama. Nah, ini kalau kita lihat KPK-nya itu 12 nih. Bisa disamakan ke 12. Nah, maka 6 supaya menjadi 12 dikali 2, maka 5-nya juga dikali 2 menjadi 10. Kemudian 4 supaya jadi 12 itu dikalikan 3, maka satunya juga bisa dikalikan 3 atau harus dikalikan 3. Sehingga kita punya 13 per 12, atau kalau disederhanakan dalam bentuk pecahan campuran 1 per 12. Nah, biasanya sih kalau kakak dalam perhitungan seperti ini cukup, tapi dalam soal-soal biasanya guru kalian maunya dalam bentuk seperti ini, atau di PG biasanya bentuknya juga seperti ini. Nah, satu yang menarik dari penjumlahan dan pengurangan itu bisa dilakukan tanpa mengubah pecahan menjadi pecahan ya terlebih dahulu. Jadi kalau kakak punya seperti ini, nah ya, 5 per 6 dikurang 3 1 per 6, kakak boleh banget nih begini. 5 dikurang 3 ya ditambah 5 per 6 dikurang 1 per 4. Jadi dibandingkan kakak mengubah dulu ini menjadi pecahan campuran, ini lebih cepat biasanya. Di sini kakak punya 2 ditambah ini 5 per 6 samakan menjadi 10 per 12 dikurang 3 per 12. Atau kita punya 2, ini hasilnya 7 per 12. Dapat dari mana kak konsep ini? Boleh atau tidak sih? Boleh sekali karena kita tahu kalau ini adalah 5 ditambah 5 per 6. Kalau ini itu adalah ini 3 ditambah 1 per 4. Ya, artinya ini bisa ditulis seperti ini. Dikurang 3 dikurang 1 per 4. Berarti ini boleh dong kita kerjakan sama ini dulu. 5 dikurang 3, ini adalah sifat komutatif ya. Atau asosiatif karena dia mengelompokkan dulu mana yang mau dikerjakan. Ditambah 5 per 6 dikurang 1 per 4. Boleh banget nih seperti ini ya. Jadi kalau penjumlahan dan pengurangan boleh dilakukan penjumlahan dan pengurangan seperti ini. Nah, untuk operasi perkalian, pembagian, dan pemangkatan maka bisa dilakukan jika dalam bentuk pecahan biasa. Nah, artinya tidak boleh pecahan campuran. Kalau ada pecahan campuran harus diubah menjadi pecahan biasa terlebih dahulu. Di sini kakak punya contoh 5 per 6 dikali 1 per 4. Ini gampang ya. Kalau perkalian tinggal pembilang dikali pembilang, penyebut dikali penyebut. Artinya kakak punya 5 per 24. Kalau bisa disederhanakan, jangan lupa untuk disederhanakan lagi. Nah, sekarang yang kedua, kakak punya 5 per 6 dibagi 3 1 per 4. Ini artinya harus kita ubah menjadi pecahan biasa terlebih dahulu. 5 dikalikan 6 itu adalah 30,
ditambahkan 5, maka kakak punya 35 per 6 dibagi dengan 3 dikali 4, 12. 12 ditambah 1 itu adalah 13 per 4. Nah, ini kalau pembagian nanti pembaginya ya 13 per 4 ini dibalik. Sehingga di sini kakak punya 35 per 6 dikali 4 per 13. Artinya ini boleh disederhanakan ya. Boleh dibagi 2 hasilnya 2, boleh dibagi 2 hasilnya 3. Maka di sini kakak punya 70 dibagi 29 ya. 29 betul. 13 dikali 3 29. Atau kalau disederhanakan menjadi pecahan campuran, dia menjadi 12 per 29 ya. Karena ini adalah 58 ya, 2 kali 29. Sekarang contoh yang pemangkatan. Nah, kalau yang pemangkatan artinya sama nih, harus kita ubah menjadi pecahan biasa. 21 per 3 itu 2 kali 3, 6, tambah 1 itu adalah 7 per 3, dipangkatkan 2 ya. Ini maka hasilnya 49 per 6. Maka kalau disederhanakan itu menjadi 8 1 per 6. Nah, kalau kita lihat dia tidak bisa nih, 2 pangkat 2 kan 4. 1 per 3 dipangkatkan 2 itu adalah 1 per 9. Jadi tidak boleh. Dia harus diubah menjadi pecahan biasa terlebih dahulu. Nah, sekarang kita coba ya beberapa contoh dari perkalian, pembagian, dan pemangkatan, dan juga penjumlahan pengurangan. Yang pertama kakak punya 15 5 per 12 ditambah 7 per 34. Karena dia penjumlahan, kakak boleh mengerjakan 15 ditambah 7 ditambah 5 per 12 ditambah 3 per 4. Berarti ini 22 ditambah 5 per 12 disamakan penyebut menjadi per 12. Artinya 4-nya dikali 3, maka 3-nya juga dikali 3. Maka di sini kakak punya 22 ditambah berapa nih? 14 per 12. Atau ini menjadi, ini boleh disederhanakan loh, menjadi 7 per 6 ya, kalau disederhanakan. Sehingga kita punya jawaban akhir 22 7 per 6. Nah, ini ternyata lebih dari 1, sehingga ini boleh menjadi 23 1 per 6. Kalau disederhanakan mengubah nilainya tidak kak? Nah, ini tidak ya. Kalau disederhanakan tidak. Ya, ini 23 dikali 6 tambah 1 itu sama saja dengan kalau kita bikin dia menjadi ini 23 2 per 12. Ini sama saja ya. Sekarang kita coba yang B. Maka yang B ini kakak boleh mengerjakan 13 dikurang 7 ditambah 1 per 3 dikurang 4 per 5 gitu ya. Maka di sini kakak punya 13 dikurang 7 itu adalah 6 ditambah ini disamakan penyebut menjadi per 15, ini menjadi 5 karena 3-nya dikali 5, maka 1-nya dikali 5 dikurang per 15 juga. Ini dikali 3, maka 4-nya dikali 3 menjadi 12. Nah, ini di sini maka kakak punya 6. Ini hasilnya adalah dikurang 7 per 15 ya. Hasilnya minus 7 per 15. Nah, gimana nih kak? 6 dikurang 7 per 15. Ya sudah, pinjam 1. 5, 12 per 12 dikurang 7 per 15. 15 per 15 tentunya ya. Sehingga di sini kakak punya 5, 8 per 15. Sekarang kita coba yang perkalian. Kalau yang perkalian, maka kita akan mengubah mereka menjadi bilangan pecahan biasa terlebih dahulu. 13 dikali 4, 52 ditambah 3, maka kita punya 55 per 4, dikali 2 dikali 5, 10, 10 ditambah 2, 12 per 5, dibagi 5 dikali 2, 10 tambah 1, 11 per 2. Nah, kalau ketemu yang panjang seperti ini yang belakang kita tukar dulu, kita balik, karena kan kalau pembagian itu boleh
menjadi perkalian dengan syarat dia dikali gitu ya, 2/11. Nah, maka di sini jangan dikalikan kemudian disederhanakan, tapi kalau bentuknya seperti ini kita boleh cross nih, kita boleh saling mencoret, menyederhanakan atas dan bawah selama ini tandanya masih kali semua. Ketika muncul tanda tambah, contoh ya, muncul tanda tambah misalnya 2/55, ini 55-nya tidak boleh dicoret sama ini, karena dia dihalangi tanda ini. Ya, selama tandanya masih perkalian, boleh kita coret. Maka di sini angka 5 ini boleh dicoret dengan ini, menghasilkan 11. 11-nya yang sudah dihasilkan 55 bagi 5, maka ini boleh dicoret juga sehingga habis. Dan 2-nya boleh dicoret dengan ini menjadi 2. Nah, ini boleh dicoret juga dengan ini. Hasilnya adalah 6. Ternyata yang bagian bawah penyebutnya habis semua, ya, 1 semua hasilnya. Yang atas ini 1 dikali 6 dikali 1, maka jawabannya adalah 6. Ternyata jawaban dari ini adalah 6. Untuk yang D, kalau ketemu soal pemangkatan seperti ini jangan dikalikan ya. Ini kita ubah dulu menjadi bentuk pecahan, yaitu 1/3/8 ya. Dapat dari mana Kak? Satunya tetap ininya. Nah, ini 375 dibagi 1000. Kalau teman-teman sudah terbiasa berlatih matematika, teman-teman akan tahu nih, kalau 375 itu adalah 375/1000 itu adalah 3/8. Kalau 0,125 ini adalah 1/8 gitu ya. 0,250 ini adalah 2/8 dan seterusnya. Ini dikuadratkan, maka kita ubah dia menjadi pecahan biasa, yaitu 1 dikali 8. 8 ditambahkan 3 berarti 11/8 dipangkatkan 2, artinya kita punya 11 dikuadratkan 121 dibagi 8 dikuadratkan itu adalah 64. Artinya kita punya 57/64. Ya, jadi gampang ya untuk operasi hitung yang melibatkan seperti ini. Gimana untuk operasi hitung campur nih? Pecahan ternyata ada juga nih operasi hitung campurnya. Tetap sama, kita memiliki konsep yang sama dengan operasi hitung campur pada bilangan bulat. Jadi kita punya prioritas nih yang harus dikerjakan. Kalau terdapat kurung, kita akan menyelesaikan apa yang ada dalam kurung terlebih dahulu. Kemudian kita akan menyelesaikan pemangkatan, perkalian atau pembagian, penjumlahan atau pengurangan. Kalau dalam kurung ada pemangkatan perkalian, tentunya kita selesaikan pemangkatan terlebih dahulu. Nah, di sini kakak punya operasi hitung ini. Nah, kita akan coba mengerjakan ya, ini campuran nih. Ada perkalian, ada pembagian, ada penjumlahan, ada tanda kurung nih. Artinya kita akan mengerjakan yang dalam kurung terlebih dahulu. Maka 4/9-nya tidak perlu kita apa-apakan, dikali. Ada di dalam kurung penjumlahan, ini harus disamakan penyebutnya. 8, 6, dan 3, kalau kita cari KPK-nya, itu adalah 24. Ya, ini kita jadikan 24 semua. Nah, 8 supaya menjadi 24 itu dikalikan 3, maka 5-nya dikalikan 3 juga menjadi 15. Ini 6 supaya 24 dikalikan 4, maka 5-nya dikalikan 4 juga menjadi 20. Nah, untuk 2-nya ini berarti dikalikan 8, maka ini menjadi 16. Dibagi 2/5 dikali, nah dalam kurung ini kita kerjakan dulu. Berarti ini per 20 ya, samakan penyebutnya. Dikalikan saja atau dicarikan KPK-nya juga per 20. 4 supaya jadi 20 dikalikan 5, maka 3-nya dikalikan 5 menjadi 15. 5 supaya jadi 20 dikalikan 4, maka 1-nya dikalikan 4 juga menjadi 4. Ya. Nah, ini baru kita kerjakan nih. Ini 4/9 dikali 15 tambah 20 itu adalah 35, dikurang 16 itu adalah 19/24. Dibagi 5/2 itu boleh kita tulis menjadi dikali 5/2. Ya. Kemudian dikali dengan ini
kalau dijumlahkan itu hasilnya berarti 19/20. Nah, ini baru kisah kita sederhanakan nih ya. 4-nya boleh disederhanakan di sini menjadi 6. Terus ternyata tidak ada lagi yang bisa disederhanakan ya. Artinya kalau tidak bisa disederhanakan lagi, ini adalah pecahan paling sederhananya, mau nggak mau kita hitung. Maka 19 dikali 5 dikali 19 itu hasilnya adalah 1805 dibagi 9 dikali 6 dikali 2 dikali 20 itu hasilnya adalah 2160. Wah, ternyata ini belakangnya 0, belakangnya 5, ternyata masih ada nih. Ini masih bisa nih dibagi 5 1. Ini dibagi 5 menjadi 4. Nah, ini berarti bentuk sederhananya 19 dikali 19 361 dibagi, ini berarti 9 dikali 6 dikali 8 nih, dikali 2 dikali 4 432. Nah, ternyata ini adalah bentuk paling sederhananya. 361 dibagi 432. Kalau yang seperti ini mendatar, kalau kita sudah mengikuti dari petunjuknya atau urutannya, jadi kalau misalkan nanti di sini ada tambah sendiri di keluar, maka kita harus kalikan dulu gitu ya. Ini pengerjaannya maka nanti dari kiri ke kanan, kecuali di sini ada kurung. Nah, artinya ini dikerjakan terlebih dahulu, baru ini dibagi dengan ini. Memang hasilnya akan berbeda, ya. Nah, di sini kakak punya yang berikutnya. Jadi di sini kakak punya di atas punya pecahan, atasnya ada pecahan, bawahnya ada pecahan. Maka kalau bentuknya seperti ini, artinya kita akan mengerjakan bagian atas terlebih dahulu, kemudian baru bagian bawah terlebih dahulu, baru keduanya kita bagi ya, baru pecahannya kita selesaikan, kita sederhanakan. Maka kita akan lihat dulu yang atas. Di sini kita punya 6/7 dikali 2/3. Ini kakak balik menjadi 14/9. Ya, sehingga ini boleh disederhanakan. Nah, ini menjadi 2. Ini disederhanakan 2 ya, dibagi dengan 3. Nah, ini boleh. Yang bagian bawah juga dikerjakan. Ini 1/3 kakak ubah menjadi 4/3 dikali. Di sini kakak punya 5 Oh, ini boleh dikurangin sebenarnya langsung ya. Tapi kalau mau aman ya boleh juga dijadikan, kakak kurangkan aja langsung. 4 dikurang 1 itu adalah 3 ya. Ditambah setengah dikurang 3/4. Nah, kita akan kerjakan yang hijau sendiri, yang biru sendiri, kemudian baru kita satukan. Yang hijau sebetulnya tinggal 2 dikali 2 dikali 2, 8 dibagi 9. Yang biru kakak punya 4/3 dikali, ini setengah dikurang 3/4. Nah, ini setengah dikurang 3/4 disamakan penyebut menjadi 2/4 dikurang 3/4, atau hasilnya adalah minus 1/4. Artinya 3 dikurang 1/4, hasilnya itu adalah 2/3/4 ya. Kemudian karena dia ada perkalian, maka kakak mengubahnya menjadi bentuk pecahan biasa. 2 dikali 4 8 ditambah 3 maka 11/4. Maka dikali 11/4 nih. Ya, ini itu hasilnya adalah 11/4. Ini boleh dicoret, disederhanakan sehingga kita punya 8/9 dibagi 11/3. Nah, ini kalau sudah seperti ini tinggal kita sederhanakan nih. Maka ini menjadi 8/9 dikali 3/11. Boleh disederhanakan menjadi 3. Maka kita punya 8/33. Ya, ini adalah hasil dari bentuk ini. Nah, yang terakhir, kadang kita juga akan ketemu bentuk seperti ini. Tampaknya atau terlihatnya ribet, rumit, tapi sebetulnya tidak. Kenapa? Karena kita akan mengerjakan dari yang paling jauh dari tanda sama dengan. Jadi tanda sama dengannya di sini itu tidak boleh bergeser, harus tetap sama. Kalau tidak nanti perhitungannya bisa berbeda. Jadi ini kalau dia di sini atau dia di sini, ini hasilnya beda.
Maka kita akan mengerjakan dari yang paling bawah. Artinya yang lain kita tulis dulu aja. Maka kakak punya 1/5 ditambah 1/3 dikurang 4 Nah, ini yang kita kerjakan nih. 1 ditambah 1/2 ini kan boleh ya, kakak bikinnya begini nih. 2/2 ditambah 1/2 hasilnya adalah 3/2. Nah, kenapa kakak bikin dalam bentuk pecahan biasa? Karena biasanya kalau seperti ini nanti naik. Enaknya pecahan biasa nih ya. Maka di sini kakak punya 1/5 ditambah 1/3 dikurang 4 dikali ini berarti 2/3 ya. 4 dikali 2/3. Karena ini kan dibalik gitu. Maka kakak tulis lagi nih bagian atasnya ini semua ditulis kembali. Maka ini 1/5 ditambah 1/3 dikurang 8/3. Maka sekarang kita akan mengerjakan bagian ini ya, 3 dikurang 8/3. Yang bagian atas ditulis kembali ya, karena kita baru mau mengerjakan bagian bawah. 3-nya kakak ubah menjadi 9/3. Nah, kenapa kakak ubah menjadi 9/3? Supaya dia menjadi pecahan biasa dikurang 8/3. Hasilnya adalah 1/3. Tapi kita tulis lagi nih yang bagian atas dulu nih. Nah, ini kalau teman-teman lihat, kakak selalu konsisten menulis sama dengannya di per yang paling panjang gitu ya. Ini 1/1/3. Nah, ini maka kakak punya 1/5 ditambah 1 dikali 3/1 dibalik ya. 1/5 ditambah 3 hasilnya adalah 1/8. Nah, ternyata hasil akhir dari yang panjang-panjang ini itu adalah 1/8. Jadi seperti itu ya untuk operasi hitung pecahan. Jadi sebenarnya mirip aja dengan bilangan dari segi urutannya. Hanya saja yang perlu diperhatikan sekarang adalah kapan kita mengubah menjadi pecahan biasa, kapan kita menggunakan pecahan campuran, dan kalau perkalian itu harus bagaimana cara mencoret atau menyederhanakan supaya tidak salah. Nah, itu yang harus dikuasai untuk bisa menyelesaikan soal-soal operasi hitung pecahan. Nah, jadi langsung aja nih. Jadi kalau untuk soal cerita biasanya memang ada 2 jenis. Yang pertama yang seperti ini, jadi menjumlah-menjumlahkan atau mengurang-urangi. Yang kedua nanti masalah pekerjaan atau waktu yang dibutuhkan untuk melakukan suatu pekerjaan. Nah, kalau ketemu soal yang seperti ini, maka sangat disarankan kalau kita menyusun ceritanya ke bawah. Ya, kenapa sih harus disusun ceritanya ke bawah? Karena ini akan membantu kita nanti dalam menghitung dan tidak kehilangan ceritanya tuh sampai mana atau yang kita hitung tuh sedang menghitung apa gitu ya. Jadi kalau kita baca di sini, Ibu Ijup memiliki terigu 11 1/6. Artinya dia punya mula-mula ya. Punya mula-mula 11 1/6 kilogram. Atau kalau dijadikan pecahan biasa, ini adalah 67/6 kilo. Atau biarkan seperti ini juga gak masalah, karena nanti penjumlahan dan pengurangan kita bisa langsung ya kalau pecahan campuran. Kemudian dia beli lagi. Nah, dia beli 2/3 kilogram. Nah, jangan langsung ke yang berikutnya, karena dia beli maka kita jumlahkan ya. Kita jumlahkan nih, berarti sebelah kanan coret-coretan ya. Sebelah sini 11 1/6 ditambah 3 2/3. 11 tambah 3 14. 1/6 ditambah 2/3 itu berarti 4/6. Maka ini punya 14 5/6. Punya 14 5/6 kilogram ya. Kemudian sebanyak 8 1/3 kilo disimpan. Ya, berarti ini mau disimpan. Mau disimpan berarti dikurangi ya dari stoknya ya. Berarti dia disimpan 8 1/3 kilogram. Artinya ini kita kurangi.
Ini berarti 14/5/6 kita akan kurangi dengan 8 1/3. Maka kita di sini punya 14 dikurangi 8 itu 6. 5/6 dikurangi 2/3 itu 1/3 itu 2/6. Maka kakak punya 6. Di sini berarti 3/6 ya, atau 6,5. Oh, artinya sisanya itu adalah 6,5 kilogram. Ternyata sisanya ini akan dibagikan ke orang yang membutuhkan dalam plastik berisi masing-masing 0,5 kilogram. Berapakah banyak plastik yang dibutuhkan? Nah, ini sudah akhir nih ya. Ini sudah tidak ada penjumlahan pengurangan lagi. Sekarang sisanya akan dibagikan. Maka banyak plastiknya, berarti kan sisanya ya dibagi dengan volume plastiknya nih. Ya. Di sini sisanya 6,5 kilogram. Plastiknya adalah plastik 0,5 kilogram ya. Maka ini menjadi 13/2 dibagi setengah, maka dikali 2/1. Ini bisa dicoret. Berarti hasilnya adalah 13 plastik ya. Jadi yang dibutuhkan adalah 13 plastik untuk membungkus semua terigunya. Gampang ya. Sekarang kita coba yang ini. Di sini ayah membagikan uang sebesar 1 juta kepada A, B, dan C. A mendapatkan 40%, B mendapatkan 35%, dan C mendapatkan sisanya. Berapakah uang yang didapatkan masing-masing anak? Nah, di sini ada 2 cara mengerjakan sebenarnya. Tapi kakak lebih suka kita menggunakan cara yang salah satunya gitu ya. Kenapa? Karena itu akan sangat membantu kalau soalnya dibalik. Kalau di sini dikasih tahu uang mula-mulanya. Jadi kalau kita punya ya mula-mula di sini 1 juta, tapi tidak kakak 1 juta. Ini adalah 1 bagian atau 100% boleh. Nah, kemudian untuk A mendapatkan 40% atau 2/5 bagian. Ya. Ini kalau dikurangkan hasilnya adalah 3/5 bagian. Kemudian si B itu mendapatkan 35%. 35% itu adalah 35/100 atau dibagi 5 7/20 ya. 7/20 bagian. Jika kita dapat di sini dikurangi, ini adalah bagian yang didapatkan oleh C. Ya, C itu mendapatkan 3/5 dikurangi 7/20. Atau kita punya 15/20. Ya, ini dikalikan 12/20 dikalikan 4 dikurang 7/20. Ini adalah berapa nih? 5/20 atau 1/4 bagian. Ya, 1/4 bagian. Nah, boleh nggak sih Kak tidak dalam pecahan seperti ini? Boleh banget, misalnya dalam 100%. Sehingga di sini kalau dikurangi 40% maka sisanya 60%. Ini punya 35%, maka di sini punya 25% ya. Jadi kalau bisa juga nih seperti ini caranya. Nah, nanti untuk mendapatkan yang lain-lainnya ini gampang. Kalau dikasih tahu mula-mula itu gampang banget. Jadi di sini dikasih tahu mula-mulanya itu sebesar 1 juta. Nah, sekarang untuk mencari si A berarti gampang ya. Tinggal 40/100 atau 2/5 dikali 1 juta. Nanti dapat ini adalah 400.000. Kalau si B berarti tinggal 35% atau 7/20 dikali 1 juta sama dengan 350.000. Nah, untuk si C kita bisa kurangkan juga nih. Ini kurang ini boleh. Atau tinggal 1/4 dikali 100.000. 1 juta ya. Hasilnya adalah 250.000. Caranya bisa seperti ini. Tapi kalau yang mula-mulanya diketahui memang sangat mudah.
menggunakan percentage atau persentase seperti ini, atau langsung dihitung masing-masing kemudian dikurang-kurangkan, itu sangat mudah. Sekarang kita akan coba yang nomor 3. Di sini seorang petani mempunyai sebidang tanah. Tidak dikasih tahu tanahnya berapa banyak. Setengah dari tanahnya ditanami kedelai. Sepertiga dari sisanya ditanami kacang panjang. Dan setengah dari sisanya lagi ditanami buncis. Sisa lahan yang belum terpakai digunakan untuk membangun rumah. Jika yang digunakan untuk membangun rumah 72 meter persegi, maka hitunglah luas yang digunakan untuk menanam kacang panjang dan kedelai. Jadi kalau di soal sebelumnya dikasih tahu mula-mulanya, bisa uang, bisa tanah. Kalau sekarang dikasih tahunya adalah salah satu bagian yang digunakan untuk membangun rumah, bukan keseluruhannya. Maka kita di sini tinggal menuliskan terlebih dahulu. Nah, yang perlu perhatikan begini. Ada kata-kata setengah dari tanahnya, ada sepertiga dari sisanya, ya. Jadi itulah mengapa kita perlu menuliskan secara berurutan kejadiannya atau ceritanya seperti apa. Jadi mula-mula dia punya satu bagian tanah. Setengah dari tanahnya ditanami kedelai. Berarti kedelai ini adalah setengah bagian. Kita kurangkan dulu. Ini sebenarnya dapat sisa yang pertama, ya. Itu adalah setengah bagian. Nah, kemudian sepertiga dari sisa yang pertama ini ditanami kacang panjang. Nah, ini tidak boleh sepertiga, tapi harus sepertiga dikali setengah. Karena sepertiga dari ini. Berarti inilah 1/6 bagian, ya. Kita kurangkan lagi. Ini sisa yang kedua. Setengah dikurangkan 1/6. Setengah dikurang 1/6. Berarti kita punya 3/6 dikurang 1/6. Kita punya 2/6 bagian. Dan setengah dari sisanya lagi ditanami buncis. Oh, ternyata buncis itu setengah dari sisa yang ini. Berarti dikali 2/6 atau 1/6 bagian. Ini dikurangi lagi adalah sisa yang ketiga. Ini adalah 1/6 bagian. Ini adalah bagian yang digunakan untuk membangun rumah, yaitu seluas 72 meter persegi. Yang ditanya adalah hitung yang digunakan untuk menanam kedelai dan kacang panjang. Bisa juga ya ditanya luas tanah mula-mula. Nah, untuk mengerjakan soal ini yang paling mudah itu adalah dari 72 ini kita mau tahu nih mula-mulanya berapa bagian gitu ya. Caranya gimana? Dari 72-nya ini kita bagi dengan ini 1/6. Ini adalah berarti 72 dikali 6 atau 432 meter persegi. Kenapa sih Kak dibagi begini? Sebetulnya ini kebalikannya ya. Jadi kalau kita tahu mula-mulanya, misalnya 100, kemudian kita mau tahu bagian, kita sudah tahu nih, untuk bagian yang rumah itu 1/6. Maka ketika kita mencari luas rumahnya, maka kan 1/6 dikali 100 ya. Ya, dikali dengan si mula-mula. Artinya kalau kita mau cari mula-mulanya, berarti ini pindah ke sini dong. Luas rumahnya dibagi 1/6. Ya, seperti itu. Jadi nanti ini kalau dapat ininya berapa, dikasih tahu 60, ya berarti tinggal 60 dibagi 1/6. Tergantung ininya berapa. Kalau sudah ada mula-mulanya, berarti gampang banget sekarang. Kalau kita mau mencari si kedelai, berarti itu setengah bagian dari mula-mula. Berarti dikali 432 atau 216 meter persegi. Ya. Untuk si kacang panjang, ya berarti tinggal 1/6 bagian dikali 432 atau sama nih 72 meter persegi.
Ya, jadi sebenarnya cukup mudah nih untuk menyelesaikan soal yang seperti ini. Yang penting kita susun ke bawah untuk kronologis ceritanya. Biasanya sih dikasih tahu yang paling ujung bawah. Kita cari tahu dulu mula-mulanya berapa, baru kita bisa mencari komponen yang lainnya. Sekarang kita mengerjakan soal yang nomor 4. Ini biasanya soal tentang pekerjaan. Jadi A dapat menyelesaikan suatu pekerjaan dalam waktu 20 hari. B dapat menyelesaikan suatu pekerjaan dalam waktu 30 hari. Berapa hari sih pekerjaan tersebut akan diselesaikan jika dikerjakan oleh A dan B bersama-sama? Nah, kalau ketemu soal yang seperti ini bisa keren. Kata kuncinya adalah dalam satu hari A bisa melakukan berapa bagian dari pekerjaan itu. Maksudnya apa, Kak? Maksudnya begini, misalnya kakak punya kolam nih, ya. Ini bisa dikerjakan oleh A, contohnya kolam ini ya, bukan pekerjaan yang ini. Kolam A ini bisa dikerjakan A dalam 5 hari. Sekarang berarti dibalik nih, satu hari ya A bisa mengerjakan berapa gitu ya. Kalau satu kolam 5 hari, maka secara alamiah harusnya dia bisa menyelesaikan 1/5 nih. Kolamnya ada 5 bagian. Ini hari pertama, hari kedua, hari ketiga, hari keempat, hari kelima. Maka satu hari A bisa mengerjakan 1/5 pekerjaan. Nah gitu ya, satu hari A bisa 1/5 pekerjaan ya. Nah sekarang kita kembali ke soal kita. Di sini si A itu bisa dalam 20 hari. Ya. Si B bisa dalam 30 hari. Berarti dalam satu hari ya A itu bisa melakukan 1/20 pekerjaan. Si B itu dalam satu hari bisa 1/30 pekerjaan. Sekarang ditanyanya adalah kalau A dan B bersama-sama, berarti A dan B bersama ya. Maka satu hari A tambah B itu bisa kerja berapa pekerjaan gitu ya. Si A bisa menyelesaikan 1/20 dari kolam ini misalnya. Si B bisa mengerjakan 1/30 dari kolam ini. Maka dalam satu hari mereka itu bisa mengerjakan, ini boleh kita jadikan 60 ya. Samakan penyebut, 20 supaya jadi 60 dikalikan 3. 30 dikalikan 2, maka satunya dikalikan 2. Satu hari mereka bisa 5/60 bagian dari kolamnya atau 1/12 bagian. Artinya kalau kita bicara tentang kolam ini, dia bisa 12 bagian nih. Ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Artinya ini hari pertama diselesaikan. Hari kedua, hari ketiga, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Oh ini kelebihan. Jadi dia dalam satu hari, oh ini nih A sama B kerjaan ini. Hari kedua mereka kerjain ini, hari ketiga mereka kerjain ini, sampai semua kolamnya jadi. Nah artinya pekerjaannya itu bisa selesai dalam berapa hari gitu ya. Berarti pekerjaan akan selesai, nah ini dalam, tinggal dibalik nih. Ya, tinggal ininya dibalik. 12/1 hari ya. Jadi ternyata kalau A dan B itu bisa mengerjakannya dalam 12 hari. Kalau A sendiri 20 hari, kalau B sendiri 30 hari. Jadi yang kita pakai prinsipnya adalah dalam satu hari A bisa mengerjakan berapa bagian dari pekerjaan. Nanti sama seperti keran. Nah, jadi di sini keran A dan keran B dapat mengisi bak dalam waktu 60 menit. Jadi kita punya keran A, kita punya keran B, gitu ya. Kita punya kalau keran A dan keran B menyala. Di keran A belum tahu nih ya, belum tahu nih dalam berapa menit ya. Artinya 1 menit
Kita belum tahu dia berapa bagian dari bak. 1/A bagian misalnya seperti itu. Keran B bisa mengisi dalam waktu 180 menit. Nah, artinya 1 menit dia bisa mengisi 1/180 bagian dari bak. Kalau keran A ditambah B, itu bisa mengisi si bak dalam waktu 60 menit. Artinya dia mengisi 1 menit itu adalah 1/60 bagian dari si bak. Nah, 1/60 ini ternyata itu didapat dari bagiannya si B, ya, bagiannya si B ditambah bagiannya si A, gitu ya. Bagiannya si B itu 1/180, bagiannya si A kita belum tahu, masih dicari. Nah, maka kita bisa dapat nih nanti nih, ya. Ini 1/60 dan 1/80 berarti 1/60 dikurang 1/80 sama dengan 1/A. Maka ini 3/180 dikurang 1/180 sama dengan 1/A. Maka kita dapat nih 1/A-nya itu adalah 2/180, ya, atau 1/90. Nah, jadi 1 menit itu A bisa 1/90 bagian dari si bak. Artinya untuk menyelesaikan 1 bak, A perlu waktu, tinggal dibalik nih, 90/1 menit. Ya. Nah, ternyata mudah ya untuk menyelesaikan soal seperti ini. Demikian untuk soal-soal cerita dari pecahan.